Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Watkurosik, NBM 2213030014. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas UAS pada praktikum dan juga teori data warehouse. Sebelumnya saya sudah membuat video tutorialnya dan juga sudah saya upload, tapi dikarenakan pada video yang kemarin itu mengalami error saat perekamannya, dan saya baru menyadari errornya itu pada bagian pendahulu. Jadi yang saya maksud error itu di sininya. Bentar. Ya. Eh, Saat menampilkan ini bagian prosesnya seperti ini tidak muncul, jadi cuma saya kelihatan kayak menjelaskan hanya transformnya saja. Jadi untuk detailnya itu tidak kelihatan, seperti kotaknya generate row ataupun kotak get value from sequence seperti ini. Jadi saya akan mengulangi pembuatan video dari awal. Jadi sini saya akan membuat video tutorialnya dimulai dari desain fisik database-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk desain fisik pada database terdapat 5 tabel, yaitu 4 tabel dimensi dan juga 1 tabel fakta mahasiswa. Yang pertama, untuk tabel dimensi jenis sekolah, yaitu terdapat SKJS dengan tipe data in, kode JS dengan tipe data char, nama JS dengan tipe data varchar, dan juga last update dengan tipe data date. Yang kedua ada tabel dimensi kota dengan SK kota dengan tipe datanya integer, kode K dengan tipe data char, nama K dengan tipe data varchar, dan juga last update dengan tipe data date. Selanjutnya ada dimensi waktu, di mana ada SK waktu dengan tipe data integer, date dengan tipe data date, year dengan tipe data integer, month dengan tipe data integer, month name dengan tipe data varchar. Dimensi prodi, SK prodi dengan tipe data integer, kode P dengan tipe data karakter, nama P dengan tipe data varchar, dan juga last update dengan tipe data date. Dengan tabel yang terakhir yaitu fakta mahasiswa, yaitu terdapat ID fakta dengan tipe data varchar, dimensi waktu SK dengan tipe data in, dimensi kota SK dengan tipe data char, dim JSSK dengan tipe data char, dim prodi SK dengan tipe data char, last update dengan tipe data date, dan juga jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk sumber data. Jadi pada sumber data terdapat 3 pilihan pada tutorialnya, yaitu OLTP, file text ataupun CSV, dan juga Excel. Tapi di sini saya menggunakan database OLTP untuk tipe, bukan tipe data, sumber datanya. Bentar, saya buka terlebih dahulu. Ya, jadi di sini untuk sumber datanya terdapat 4, yaitu jenis sekolah, 4 tabel maksud saya. Tabel pertama yaitu jenis sekolah, di mana ada kode JS, nama JS, create, dan juga update. Setelah itu tabel kota, di dalamnya terdapat kode K, nama K, created, dan juga update. Setelah itu ada tabel mahasiswa, di mana di dalamnya ada NPM, nama, JK, kode K, kode JS, kode P, tanggal masuk, created, dan juga updated. Setelah yang terakhir yaitu tabel prodi, di dalamnya terdapat kode P, nama P, created, dan juga updated. Setelah itu yang ketiga, untuk OLAP-nya atau data yang akan kita masukkan tadi, yaitu 4 dimensi dan juga 1 fakta. Tapi sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu untuk isinya.
dimensi jenis sekolah, dimensi kota, dimensi kode, dimensi waktu, sudah kosong, dan juga fakta mahasiswa. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses ETL atau extract, transform, dan juga load pada aplikasi Bentahu. Nah, sebentar saya buka terlebih dahulu. Oke, yang pertama pada dimensi waktu terlebih dahulu aja. Untuk transform pada dimensi waktu, pertama membuat generate row, di mana kita akan membuat tanggal awal atau sebuah variabel awal dengan tipe data date dan formatnya yaitu tahun, month, dan juga hari dengan nilai default yaitu 2020 0101 dengan data yang akan saya generate atau yang saya hasilkan yaitu 3000 data. Setelah itu yang kedua adalah get value from sequence, yaitu untuk membuat generate lagi dengan nilai dimulai dari 0 sampai batas maksimum yang ditentukan dan juga kelipatan 1. Yang ketiga yaitu ada kalkulator. Untuk kalkulator sendiri ini untuk menentukan nilainya atau membuat nilainya, yang pertama yaitu pada field date dengan rumus date A plus B dengan field A yaitu awal ini. Oke. Dan juga field B yaitu tambah atau increment tadi yang dihasilkan dengan tipe data date. Setelah itu field yang kedua yaitu year, tahun, menggunakan rumus year of date A, jadi mengambil nilai dari tahun diambil dari field A atau field yang baru saja kita buat yaitu date. Setelah itu dengan tipe data integer. Untuk month sendiri juga sama, mengambil nilai dari month of date A dengan field A nya date dan juga tipe data integer. Untuk hari, day of month of date A dengan field A yaitu date dan juga tipe data integer. Setelah itu sebelum masuk ke lookup, kita masuk ke nilai konstan yang akan dihasilkan dari add constant row. Jadi ini membuat nama bulan, dimana yang pertama adalah menggunakan meta ini untuk membuat dua field, yaitu field pertama month number dan juga month name. Month number dengan tipe data integer dan month name dengan tipe data string. Setelah itu kita memasukkan datanya terlebih dahulu, yaitu month number dengan nilai 1 sampai 12, month name-nya Januari sampai Desember. Setelah itu kita lookup, kita cocokkan nilai yang dihasilkan, dimana yang pertama yaitu lookup step diambil dari nama bulan konstan tadi. Setelah itu fieldnya itu dicocokkan dengan month, nilai yang dihasilkan oleh alurnya. Setelah itu dicocokkan dengan month number pada nilai konstan dan akan mengembalikan nilai berupa month name. Setelah itu pada SK script value tersebut, pertama inisialisasi deklarasi sebuah variabel SK dengan menginisialisasi sebuah nilai, dimana mengambil nilai year dengan dikali 10.000 untuk mendapatkan digitnya, jadi kayak 2004 untuk 4 digit plus month kali 100 dan juga D, dan akan mengembalikan nilai SK atau variabel SK. Setelah itu untuk select values di sini itu untuk menentukan nilai untuk menentukan data yang akan dia ambil yaitu SK dan diri ini menjadi SK underscore waktu. Setelah itu ada date, year, month, dan juga month name. Proses yang terakhir yaitu penyimpanan data ke dalam database. Yang koneksi pertama yaitu DPO Lab atau data yang dituju. Setelah itu tabelnya adalah dimensi waktu karena tadi skemanya adalah dimensi waktu. Setelah itu di OK. Kita akan menjalankan kode ini terlebih dahulu. Nah, di sini nilainya sudah masuk semua sesuai dengan yang akan sesuai dengan transform pada dimensi waktu. Setelah itu kita masuk ke dimensi transform dimensi jenis sekolah. Yang pertama ada input table untuk
di sini update terakhir mengambil nilai dari update terakhir pada database OLAP. Ini untuk last update di dimensi jenis sekolah atau tabel jenis sekolah. Setelah itu mengambil seluruh nilai atau seluruh data pada tabel jenis sekolah di mana sesuai update terakhir atau input tabel update terakhir di database OLTP. Get system info untuk menentukan inisialisasi sebuah file list update dengan nilai atau tipe datanya yaitu system date fix, yaitu mengambil dari komputer tersebut. Jadi katakan saat ini tanggal 31 jam 3 nanti akan nilainya muncul pada 31 jam 3. Dan untuk insert update, memasukkan insert ataupun update pada database OLAP di target tabel dimensi jenis sekolah. Untuk lookup value-nya di sebelah kiri adalah tujuan dan di sebelah kanan adalah alur dari proses tersebut. Data yang dimasukkan menyesuaikan dengan DPO Lab-nya ataupun tabel pada DPO Lab tersebut, di mana di dimensi jenis sekolah yaitu terdapat kode JS, nama JS dan juga list update. Kita jalankan untuk mengetahui hasilnya. Oke, di sini sudah berhasil. J1 SMU, create, update dan juga list update semuanya sudah masuk. Nah, itu masuk ke dalam dimensi kota. Fakta mahasiswa akan berjalan di proses terakhir karena membutuhkan nilai dari dimensi-dimensi tersebut. Jadi untuk dimensi kota prosesnya hampir sama, yaitu yang pertama adalah mengambil update terakhir. Setelah itu yang kedua mengambil seluruh nilai, maksudnya seluruh data pada tabel kota di dalam database OLTP, mengambil sistem list update dengan data dari komputer. Setelah itu melakukan insert maupun update ke dalam database OLAP di dimensi kota dengan kode K di mana di sebelah kiri tabel file ini adalah tabel tujuan dan sebelah kanan adalah alur prosesnya. Kita jalankan. Datanya sudah masuk. Kita masuk ke dalam dimensi prodi. Proses pertama untuk mengambil update terakhir. Proses kedua mengambil seluruh data pada tabel prodi di dalam database Maba OLTP. Yang ketiga yaitu mengambil nilai dari list update dan diambil dari komputer ataupun PC. Yang keempat adalah proses insert maupun update ke dalam database Maba OLAP ke tabel dimensi prodi. Kita jalankan ke data sudah masuk berhasil semua. Kita menuju ke transform terakhir. Di sini yaitu fakta mahasiswa. Prosesnya yang pertama adalah mengambil nilai dari max last update untuk last update dari database OLAP. Setelah itu mengambil nilai dari mahasiswa yang berupa mahasiswa tanggal masuk, kode K, kode JS dan juga kode P, serta menghitung seluruh data yang tersedia pada database OLTP dan dirubah menjadi jumlah dan dikelompokkan ke dalam dan dikelompokkan sesuai dengan mahasiswa kode K, mahasiswa kode JS dan juga mahasiswa kode P. Untuk select yang pertama yaitu merubah nilai dari yang awalnya tanggal masuk adalah date menjadi string. Yang kedua merubah nilai dari tanggal masuk yang dirubah menjadi string menjadi integer. Proses yang kelima mengambil SK kota, karena tadi saya menjalankan dimensi waktu di sekolah di kota dan juga di prodi, maka sudah masuk ke dalam database OLAP. Nah, sekarang kita mengambil nilai dari SK kota pada database OLAP, yaitu yang pertama pada lookup tersebut kita mencocokkan dari primary key dan juga foreign key-nya agar bisa mengambil nilainya. Setelah itu mengembalikan nilai yaitu berupa SK kota dengan tipe data integer. Untuk SKJS prosesnya juga hampir sama, di mana sesuai dengan tabel jenis sekolah dan mengembalikan nilai dari SK jenis sekolah. SK prodi juga dari tabel dimensi prodi
dan mengembalikan nilai dari SK Prodi. Nah, untuk script yang ini yaitu pertama adalah mendeklarasikan sebuah variabel ID fakta, ID underscore fakta, di mana menginisialisasi sebuah ID fakta dengan kode K ditambah kode JS dan juga kode P. Setelah itu get variabel get variabel untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, itu pada updated yaitu mendapatkan nilai dari last updated sesuai dengan date pada komputer. Nah, proses selanjutnya yaitu menselect atau merename value-nya. Di sini mengambil nilai dari ID fakta dan merubah menjadi mengambil ID underscore fakta dan merubah menjadi ID fakta. Setelah itu ada tanggal masuk, SK underscore kota, SK underscore JS, SK underscore prodi, /update dan juga jumlah. Proses terakhir yaitu insert maupun update. Koneksinya karena ini untuk memasukkan ke dalam database OLAP dan ke tabel fakta mahasiswa, jadi koneksinya adalah DB OLAP dan target tabel adalah fakta mahasiswa. Fakta pertama yaitu mencocokkan nilainya dari database OLAP pada tabel fakta mahasiswa yaitu ID underscore fakta, karena saya tadi sudah merename nilainya menjadi ID fakta untuk pada sisi kanan yang ada pada prosesnya. Jadi mencocokkan ID underscore fakta dengan ID fakta, dan data apa saja yang saya masukkan pada database DB OLAP di dalam tabel fakta mahasiswa, yaitu untuk sisi kiri saya jelaskan lagi. Untuk sisi kiri adalah tujuan dari tabel tujuan tabel yaitu fakta mahasiswa. Saya sesuaikan yaitu di dalamnya yang pertama ada ID underscore fakta, dimensi underscore waktu underscore SK, dimensi underscore kota underscore SK, dimensi underscore JS underscore SK, dimensi dim underscore prodi dimensi SK, last underscore update jumlah underscore mahasiswa. Untuk stream field yaitu prosesnya tadi yang sudah berjalan, data-data yang sudah dihasilkan dari proses transform tersebut, yaitu berupa ID fakta, tanggal underscore masuk, SK underscore kota, SK underscore JS, SK underscore prodi, last underscore updated dan juga jumlah. Karena sebuah proses sudah saya jelaskan, saya akan mencoba menjalankan program terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk datanya semua. Selanjutnya kita akan mencoba melihat data yang sudah masuk ke dalam database OLAP-nya terlebih dahulu. Kita cek yang pertama dimensi jenis sekolah. Nah, di sini sudah masuk datanya semua. Setelah itu dimensi kota juga sama. Untuk dimensi prodi juga sudah masuk. Dimensi waktu nilainya masuk semua, dan fakta mahasiswa yang terakhir masuk. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu impor MySQL atau data yang pada PHP admin ini untuk ke Excel. Baik, sebelum itu saya membuat prosedur karena untuk menampilkan data di sini untuk menampilkan data dari fakta mahasiswanya, itu select ID fakta, dimensi waktu, monen, bulan, year, kota, nama jasanya, dan juga join untuk menggabungkan dari beberapa tabel dan dan diurutkan sesuai dengan ID fakta. Lanjut ke dalam Excel. Di sini yang pertama yaitu membuat Excel terlebih dahulu, terus masuk ke dalam data MySQL for Excel, masuk ke dalam UAS. Jika belum mempunyai koneksi, membuat dulu koneksinya disesuaikan dengan dari XM-nya tersebut, yaitu yang pertama ada hostname-nya yaitu localhost dengan IP 3306, username root, dan juga untuk password punya saya yaitu kosongan. Nah, di sini kalau sudah sukses bisa di OK. Karena saya sudah membuat, di sini saya masuk langsung ke dalam koneksi UAS. Kita masuk, kita cari ke dalam tabel database map OLAP, scroll ke bawah ke prosedur, kita klik import, di call, di import. Setelah itu untuk proses selanjutnya atau proses terakhir pembuatan pivot, kita blok terlebih dahulu, masuk ke dalam insert pivot table, kita tambahin jika ada kebutuhan, kita OK. Setelah itu kita masukkan saja di dalam database-nya dan
sudah bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk video sebelumnya mungkin untuk Bapak Ari bisa dikoreksi, karena ini videonya saya membuat dikarenakan ada kesalahan pada video sebelumnya dan saya telah menyadari. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.